Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Kita bersyukur pada Allah SWT pada pagi hari ini. Kita dapat memulai daurah untuk mengisi kegiatan di masa mukim ini. Bagi para penuntut ilmu, liburannya ya terus dengan ilmu. Ilmu itu tidak boleh libur. Kalau badan kita, kalau perut kita, itu dia kebutuhannya makan dan minum. Nah, kalau otak, hati, itu kebutuhannya apa? Ilmu. Maka tidak boleh ada libur, sebagaimana makan juga nggak ada liburnya. Nah, insyaallah ta'ala kita akan bahas kitab yang berjudul Mukhtasar Ad-Da' wad-Dawa. Mukhtasar, ringkasan dari kitab Ad-Da' wad-Dawa. Ad-Da' apa arti Ad-Da'? Penyakit, wad-Dawa dan obatnya. Penyakit dan obatnya. Kitab ini ringkasan, namanya juga Mukhtasar. Ringkasan dari kitab asli. Kitab aslinya segini. Ada yang sebagian cetakan tuh sampai 700 halaman. Yang ini 300 halaman lebih. Judulnya Ad-Da' wad-Dawa. Ad-Da' wad-Dawa. Nah, Ad-Da' wad-Dawa ini ditulis oleh Imam Ibnul Qayyim. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Rahimahullah. Ada judul lain yang terkenal juga. Judulnya Al-Jawabul Kafi Liman Sa'ala 'anid Dawa' Asy-Syafi. Itu judulnya. Dua-duanya terkenal. Jadi itu kitab yang sama ya. Al-Jawabul Kafi Liman Sa'ala 'anid Dawa' Asy-Syafi atau Ad-Da' wad-Dawa, itu dua kitab yang sama. Kenapa bisa dua judul? Karena penulis sendiri nggak memberikan judul di kitabnya. Di situ sudah ada tahun lahir ya. Tahun lahir Imam Ibnul Qayyim 691 Hijriah di cover itu. Wafatnya 751 Hijriah. Nah, nama asli beliau Muhammad bin Abi Bakar. Nama kunyahnya Abu Abdillah. Nah, Syamsuddin itu laqab. Oke. Guru beliau yang paling terkenal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, banyak gurunya, tapi yang paling terkenal itu. Baik. Ini kita nggak targetkan selesai. Karena nggak tahu bisa selesai atau enggak. Yang penting kita bahas saja lah. Karena lumayan kan, ada 94 halaman itu. Kitab ini ditulis, asalnya adalah jawaban. Jawaban dari pertanyaan seorang pemuda. Jadi ada laki-laki, ada seorang pemuda nanya sama beliau. Nanti pertanyaan ada di sini, ada di kitab. Mengeluhkan sebuah penyakit. Lebih tepatnya penyakit hati. Nah, karena pemuda itu penyakitnya ya itu. Penyakit itu kan ada dua. Ada syubhat, ada syahwat. Kalau pemuda nih biasanya syahwat. Nah, jadi ada pemuda ngeluhkan penyakit syahwat kepada beliau. Cuman nggak dijelaskan secara rinci penyakitnya. Syahwat seperti apa gitu nggak dijelaskan. Pertanyaannya umum. Maka beliau kemudian menulis jawabannya dan jadilah sebuah kitab. Nah, ini kitab luar biasa kan? Ini jawaban dari pertanyaan. Kalau sebagian kita kan malas kadang tanya, apa hukumnya nih? Haram. Apa hukumnya nih? Halal. Udah gitu aja. Kalau beliau enggak, jawabannya ini. Ini keberkahan beliau. Masya Allah. Bahkan jawabannya kemudian dijadikan kitab dan sampai sekarang dibahas. Nah, kita dapat faedah dari situ. Nah, keberkahan yang bertanya dan keberkahan yang memberikan jawaban. Nah, baik. Nah, Mukhtasar Ad-Da' wad-Dawa ini ditulis oleh Syekh Ad-Doktor Ahmad bin Utsman Al-Mazyad di bawah itu ya. Ikhtasarahu atau diringkas ya oleh Dr. Ahmad bin Utsman Al-Mazyad. Ini ringkasannya. Apa yang diringkas? Yang beliau ringkas nanti dalil. Kalau di kitab aslinya dalilnya banyak. Al-Qur'an, hadis banyak di sini. Nah, diringkas sama beliau. Paling beliau sebutkan 1-2 dalil dalam setiap pembahasan. Nah, itu sudah cukup mewakili begitu. Baik, jadi ini kitab yang cocok sekali untuk kita semuanya karena kita semua ini kan masih muda nih.
Nggak ada yang umur 50 tahun ke atas di sini. Nah, jangan kalian kira yang ngomong sekarang udah tua, belum. Masih muda kita nih. Bahkan kalau laki-laki puncak pemudanya itu umur berapa? 40 tahun kan itu. Nah, kita belum maksa. Jadi kita masih muda. Ini cocok nih kitab nih. Semua kita akan diuji dengan penyakit syahwat. Tapi kalau udah mulai agak-agak pinter, agak-agak tua nanti baru subhat kena kita. Tapi kalau sekarang syahwat masih. Nah, ini cocok nih. Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalimat su'ila itu bukan tulisan beliau ya. Su'ila syaikhu, ditanyakan kepada Syekh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Syekh As-Salih Taqiyuddin Abi Muhammad Abi Bakar Al-Ma'ruf, yang terkenal dengan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nah, ini isi pertanyaannya. Ma taqulu sadatul ulama'u? Apa yang dikatakan oleh para ulama? Atau apa pendapatnya para ulama? A'immatud dini radhiyallahu anhum ajma'in. A'immah itu jamak dari imam. Para imam, maksudnya ulama di sini adalah para imam yang semoga Allah meridhai mereka semuanya. Fi rajulin, tentang seseorang, lebih tepatnya tentang seorang pemuda. Fi rajuli butulia, tentang seseorang yang diuji. Bibaliyatin, dengan sebuah ujian. Ujian sini maksudnya adalah penyakit hati. Wa alima, dan dia sadar, dan dia mengetahui, dia mengetahui annaha inistamarrat bihi, annaha, haknya itu kembali ke baliyah, kembali ke ujian tadi, bahwasanya jika ujian tersebut terus menerus menimpanya, inistamarrat bihi, bahwasanya jika ujian tersebut terus menerus menimpanya, afsadat dunyahu wa akhiratahu, maka akan merusak dunia dan akhiratnya. Maka akan merusak dunia dan akhiratnya. Dia nanya nih, wahai imam, apa pendapat para ulama? Kalau ada seorang laki-laki, seorang pemuda, yang dia diuji dengan penyakit syahwat, penyakit hati, yang kalau dibiarkan penyakit itu terus-menerus nggak diobati, maka akan merusak apa? Dunia akhirat. Lihat, penyakit hati, syahwat itu nggak hanya merusak dunia aja, nggak hanya merusak akhirat, tapi dua-duanya bisa rusak kalau nggak diobati. Ya, apa contoh penyakit syahwat? Mencintai lawan jenis yang tidak halal. Ya, itu contohnya tuh. Merindukan seseorang yang tidak halal untuk dirindukan. Nah, ini penyakit pemuda tuh begitu. Nah, kalau sekedar kagum boleh nggak? Kagum dalam batas wajar masih boleh, tapi kalau udah mulai rindu, nggak nengok sehari kok kayak mau patah tangan misal, ini udah bahaya dah. Namanya ini udah jatuh penyakit syahwat. Kalau nggak diobati bisa merusak apa? Dunia dan akhirat. Wa qad ijtahada fi daf'iha an nafsihi bi kulli tariqin. Dan dia telah berusaha. Ijtahada ini berusaha dengan keras, berusaha dengan sungguh-sungguh. Fi daf'iha, untuk melawannya. Ha, ingat kembali ke baliyah tadi. Dia telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk melawannya, an nafsihi, dari dirinya. Dari dirinya, bikulli tariqin, dengan berbagai macam cara. Dengan berbagai macam cara. Jadi udah berusaha dia. Dan dia sadar gitu loh. Nah, dan ini memang kunci keberhasilan seorang itu mengobati penyakitnya. Ini yang pertama ini. Dia sadar bahwa dia sedang kena penyakit. Karena kalau ada orang yang dia nggak sadar dia kena penyakit, gimana mau cara dia berusaha mengobati? Nah, dia sadar nih bahwa aku nih lagi ada penyakit kena ini. Setiap nengok lawan jenis udah kayak nggak gimana gitu. Ini penyakit nih, dia sadar tuh. Dia udah berusaha gitu. Fama tazdadu illa tawakkudan wa syiddatan. Akan tetapi tidaklah menambah illa tawakkudan, kecuali semakin berat, wa syiddatan, dan parah. Akan tetapi tidaklah menambah kecuali semakin berat dan semakin parah. Udah berusaha keras, dia mengobatinya, nggak tahu bagaimana cara dia mengobati,
Apakah hadir ke majelis ilmu, mungkin cari kawan yang soleh. Tapi semakin hari semakin dia berusaha, penyakit itu semakin terasa berat, semakin parah. Nah, ini dia ngeluh nih kepada seorang imam, kepada seorang syekh. Dan ini pelajaran juga, bahwa kalau kita di antara pemuda nih, sedang dihinggapi penyakit syahwat, jangan dihadapi sendiri kalau udah nggak mampu. Tapi tanyakan kepada para ulama. Kalau kita punya penyakit badan, demam misalnya, kita nanyanya ke siapa? Ke dokter. Tapi kalau penyakit hati, nanyanya ke siapa? Ke ulama. Nah, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada orang yang tahu jika engkau tidak tahu. Nah, karena kalau kita hadapi sendiri, nanti nggak mampu kita. Mungkin karena kita kurang ilmu, kurang pengalaman. Nah, ini lihat contohnya nih. Dia nanya, dia curhat. Dan curhatannya bermanfaat bagi kita sampai sekarang. Udah ratusan tahun yang lalu kan itu. Ya? Famal hilatu fi daf'iha. Maka bagaimana cara untuk melawannya? Famal hilah. Maka bagaimana cara untuk daf'iha, melawannya? Melawan penyakit tadi itu, melawan penyakit hati itu. Wa ma tariqu ila kasfiha. Dan bagaimana cara untuk kasfiha, menghilangkannya. Farahimallahu man a'ana mubtala. Semoga Allah merahmati orang yang membantu mubtalan, orang yang sedang kena penyakit. Farahimallahu, semoga Allah merahmati man a'ana, orang yang membantu mubtalan, orang yang sedang kena penyakit. Dan ini ada bertanya. Kita udah bahas itu. Salah satu adab bertanya adalah mendoakan guru. Baik di awal pertanyaan atau seperti ini. Setelah bertanya baru beliau doakan. Semoga Allah merahmati orang yang mencoba membantu orang yang sedang kena musibah, orang yang sedang kena penyakit. Kemudian dia ngutip hadis. Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Ini hadis masyhur terkenal. Allah senantiasa akan membantu seorang hamba, maka nal abdu, selama hamba tersebut fi auni akhihi, membantu saudaranya. Nah, jadi kalau ingin dibantu Allah, bantu saudara kita gitu. Termasuk juga kalau ada saudara-saudara atau teman-teman kita yang curhat. Nah, curhat kena penyakit ini, itu kita bantu. Dan bantuan yang paling berharga kalau masalah penyakit hati adalah ilmu. Aftuna ma'jurina rahimakumullahu. Mohon berikan kepada kami fatwa, aftuna. Fatwa maksudnya jawaban. Ma'jurina, semoga Allah memberikan kepada engkau pahala. Rahimakumullah, dan semoga Allah merahmatimu. Nah, ini pertanyaannya. Baik, kemudian fakataba asy-syaikh radhiyallahu anhu. Kemudian asy-syaikh, maksudnya Al-Imam Ibnu Qayyim, menulis jawabannya. Beliau mulai dengan memuji Allah, alhamdulillah. Segala puji hanya bagi Allah, amma ba'd. Kemudian beliau mengutip hadis yang luar biasa. Jawabannya umum. Makanya banyak faedah yang bisa diambil. Beliau nggak langsung to the point, tapi dijawab secara umum dulu. Beliau kasih muqaddimah. Beliau mengatakan, sabata fi sahihil Bukhari, telah sahih dalam kitab Sahih Bukhari. Min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, ma anzalallahu da'an, tidaklah Allah menurunkan penyakit illa anzalalahu shifaan, kecuali Allah akan menurunkan baginya syifa, penyembuh. Jadi sebelum beliau menjawab pertanyaannya, beliau bilang bahwa semua penyakit pasti ada obatnya. Apakah itu penyakit badan atau penyakit hati? Karena yang menurunkan penyakit siapa? Allah SWT. Maka Allah juga siapkan penawarnya berupa obat. Itu harus diyakini dulu. Apakah sekarang kita kena penyakit jasad, penyakit badan, atau penyakit hati, penyakit syahwat? Yakin dulu bahwa penyakit syahwat yang sedang kita hadapi sekarang, itu pasti ada obatnya. Umum hadisnya ini. Nah, itu harus diyakini dulu. Kalau nggak kita yakin, kalau kita ragu-ragu, susah kita ngobati penyakit syahwat kita.
Jangan ada di antara kita yang bebas, merasa aman dari penyakit syahwat. Wah, anak aman. Ketakwaan anak kuat. Kemudian, hadis yang kedua. Wa fi sahihi Muslimin. Dalam Sahih Muslim, min hadis Jabir bin Abdullah, dari hadis Jabir bin Abdullah, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, likulli da'in dawaun. Setiap penyakit itu ada obatnya. Tapi kadang-kadang kita nggak tahu atau belum ketemu obatnya itu. Bukan nggak ada obat, tapi ada obatnya. Cuman nggak ketemu, belum ketemu. Atau nggak tahu. Ini akidah. Bahwa setiap penyakit itu pasti ada obat. Fa'idha usiba dawa'ud da'i. Jika sebuah obat usiba menepati sebuah penyakit. Menepati di sini maksudnya pas, cocok. Nah, kalau ada obat cocok dengan penyakitnya, nah itu maksudnya. Maka bara'a biiznillahi, maka akan sembuh atas izin Allah. Jadi semua penyakit pasti ada obatnya. Jadi kalau ada kita minum obat penyakitnya belum sembuh, berarti obat ini belum cocok dengan penyakit itu. Berdasarkan hadis ini, fa idza usiba dawa'ud da' bara'a biiznillah. Kalau sebuah obat cocok pas dengan penyakitnya, sembuh. Wa hadza ya'ummu, dan ini berlaku umum. Maksudnya hadis di atas umum. Adwa al-qalbi. Adwa ini jamak dari apa? Hah? Dawa atau ada? Kalau ada jamaknya apa? Ada penyakit apa jamaknya? Adwa. Kalau dawa apa jamaknya? Adwiyah. Nah, nanti bingung sendiri kan? Adwa jamaknya dawa. Jadi ada jamaknya apa? Adwa juga katanya. Enggak lah. Ini berlaku umum, baik untuk penyakit-penyakit hati, adwa al-qalb, waruh, penyakit ruh, wal badan, penyakit badan, wa adwiyataha, beserta obat-obatnya. Adwiyah jamak dari dawa, ya, beserta obat-obatnya. Jadi hadis di atas itu umum, baik itu penyakit hati, penyakit ruh, maupun penyakit badan, umum itu. Bahwa semua penyakit itu pasti ada obat. Kalau obatnya cocok dengan penyakit, sembuh. Beliau mencontohkan di sini, waqad ja'alan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi telah menyebutkan al-jahla, bahwasanya kebodohan, da'an, merupakan penyakit. Jadi bodoh itu bukan nikmat. Bodoh itu penyakit. Wa ja'ala dawa'ahu su'alal ulama'i. Dan Rasulullah menyebutkan bahwasanya obatnya adalah bertanya kepada para ulama. Nabi SAW menyebutkan bahwasanya obat penyakit bodoh itu adalah bertanya kepada para ulama. Jadi bodoh itu penyakit. Rasulullah sebutkan. Obat penyakit bodoh adalah apa? Bertanya kepada para ulama. Belajar, itu obatnya. Wa qad akhbara subhanahu 'anil Qur'ani annahu shifaa'un. Dan Allah SWT telah menyebutkan, telah mengabarkan 'anil Qur'ani, tentang Al-Qur'an, annahu shifaa'un, bahwasanya ia adalah syifa, penyembuh atau obat. Jadi Allah SWT telah mengabarkan bahwasanya Al-Qur'an adalah penyembuh. Lihat, ini mukaddimah berikutnya. Setelah beliau menyebutkan tadi bahwa semua penyakit pasti ada obatnya. Itu kabar gembira bagi semua kita yang kena penyakit. Apakah penyakit badan, penyakit syahwat. Kemudian mukaddimah kedua beliau mengatakan bahwa Al-Quran adalah obat yang paling utama. Makanya disebutkan duluan. Nah, cuman kita nih kadang nggak percaya. Kurang yakin. Lebih yakinnya sama paracetamol daripada dengan Al-Quran. Beliau nggak bilang waqad akhbara subhanahu 'anil paracetamol gitu, enggak. Hah? Tapi Quran yang disebutkan bahwa Quran itu obat yang paling utama. Cuman kok kenapa ya kita setiap kena penyakit, kenapa baca Al-Fatihah kok nggak mempan ya? Kita kalau minum herbal, oke, kita sakit apa? Minum herbal, madu deh contoh, madu. Madu nih
disepakati kan gitu. Semua ahli kesehatan bilang madu ini apa? Obat. Okay? Tapi kenapa ada orang yang mempan, ada yang enggak? Yang masalah madunya atau orangnya? Orangnya terlalu banyak virus. Jadi nggak mempan obat itu. Begitu juga dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran nggak mempan sama seseorang, oke, apakah dia kena penyakit apa, diruqyah apa, nyata nggak mempan. Yang salahnya bukan Al-Qurannya, tapi yang mengobati dan yang diobati. Nanti ada dibahas di bawah. Nah, faqala ta'ala, menyebutkan dalil, walau ja'alna Qur'anan a'jamiyan, dan seandainya kami menjadikan Al-Quran itu a'jamiyan, selain berbahasa Arab. A'jamiyun, apakah pantas Al-Quran berbahasa selain Arab? Qul, katakanlah, huwa lilladzina amanu hudan wa shifa. Ini wa rahmatun, dan rahmat lil mu'minina, bagi orang-orang yang beriman. Untuk menjelaskan jenis, la litab'idhi, bukan menunjukkan tab'id sebagian. Bukan begitu. Semuanya penyembuh, semuanya rahmat Al-Quran itu. Fa innal Qur'ana kullahu shifaa'un, karena sesungguhnya Al-Quran itu semuanya adalah penyembuh. Fa huwa shifaa'un lil qulubi, maka Al-Quran adalah penyembuh bagi hati. Dengan hari akhir misalnya, dia bilang surga neraka nggak ada, fitnah azab kubur nggak ada. Nah ini kena penyakit hati, obatnya Al-Quran. Kebodohan juga begitu. Falam yunazzilillahu subhanahu wa ta'ala, maka Allah tidak menurunkan la anfa'a, dan lebih bermanfaat, wala a'zama, lebih agung, untuk menghilangkan penyakit daripada Al-Quran. Nah, untuk mendukung pendapat ini, beliau menyebutkan hadis nih. Abu Sa'id bercerita, intalaqa nafarun min ashabin Nabi SAW fi safratin safaruha. Beberapa orang sahabat Nabi intalaq, berangkat atau bepergian, safratin safaruha, dalam sebuah safar, dalam sebuah perjalanan. Ada sekelompok sahabat Nabi SAW yang bersafar. Hatta nazalu ala hayyin min ahya'il arabi fa'abau an yudayyifuhum. Akan tetapi mereka enggan, mereka tidak mau menjamu. Setelah beliau menyebutkan hadis, beliau mengatakan, faqad athara hadha ad-dawa'u fi hadha ad-da'i. Sungguh obat ini berpengaruh pada penyakit. Obat maksudnya Al-Fatihah itu berpengaruh pada penyakit. Jadi, sahabat yang meruqyah tadi dengan meludah sedikit kemudian baca Al-Fatihah itu berpengaruh pada penyakit, pada sengatan hewan itu. Wa azalahu hatta ka'an lam yakun, dan menghilangkannya seolah-olah tidak pernah ada penyakit, sembuh seperti sedia kala, nggak ada bekas. Wa huwa ashalu dawain wa aisaruhu, dan ia, maksudnya Al-Fatihah ini merupakan obat yang paling mudah. Jadi Al-Fatihah itu obat yang paling mudah, gratis, paling mudah, cuma dibaca gitu. Walau ahsanal abdu, dan seandainya seorang hamba ahsana, memperbaiki, memperbagus, dan seandainya seorang hamba memperbagus at-tadawiyah, pengobatannya bil fatihati, dengan Al-Fatihah, la ra'a ta'thiran ajiban fis syifai, maka dia akan melihat pengaruh yang sangat menakjubkan dalam kesembuhan. Nah, ini kembali ke yang tadi. Jadi yang tidak bisa, yang nggak mempan itu bukan obatnya, bukan apa yang dibaca, bukan Al-Quran. Al-Quran tetap mulia, tetap berpengaruh sebagai obat, tapi tergantung kita nih yang baca serius atau enggak. Kemudian beliau bercerita, Imam Ibnu Qayyim bercerita, wa makastu bi Makkah, aku pernah tinggal di Mekkah muddatan, beberapa waktu, ya'tarini adwa'u, kemudian aku ditimpa beberapa penyakit. Nah, setelah beliau menyebutkan hadis akan pengaruhnya Al-Quran bisa menyembuhkan penyakit, beliau kemudian sharing pengalaman, berbagi pengalaman. Beliau pernah tinggal di Mekah berapa waktu, kemudian beliau ditimpa beberapa penyakit. Wala ajidu tabiban wala dawaan, dan aku tidak mendapati seorang tabib, dokter ataupun obat. Nggak ada dokter, nggak ada obat. Fakuntu u'aliju nafsi bil fatihati, kemudian aku mengobati diriku sendiri dengan apa? Dengan apa yang dibaca?
Al-Fatihah dong. Ini pengalaman beliau nih. Jadi aku mengobati diriku sendiri dengan Al-Fatihah. Fa'aralaha ta'thiran ajiban. Kemudian aku melihat pengaruhnya yang sangat menakjubkan. Jadi sembuh itu penyakit. Padahal nggak ada minum obat lain, nggak ada pergi ke dokter. Beliau cuma meruqyah dirinya sendiri dengan Al-Fatihah. Fakuntu asifu dzalika. Kemudian aku menceritakan hal tersebut. Asifu itu dari kata wasafa yasifu. Menceritakan, mensifatkan. Kemudian aku menceritakan hal tersebut liman yashtaki alaman, kepada setiap orang yang mengeluh penyakit. Ishtaka yashtaki, mengeluh. Kepada setiap orang yang mengeluh penyakit. Jadi setiap ada orang yang mengeluh penyakit sama beliau, beliau ceritakan pengalamannya itu. Bahwa beliau pernah sembuh dengan hanya membaca Al-Fatihah. Nah, beliau ceritakan pengalamannya itu. Dan itu biasanya lebih mempan, lebih terasa ke orang kalau kita ceritakan pengalaman daripada kita bacain dia hadis apa. Kadang-kadang sebagian orang nggak percaya. Nah itu kan sahabat, itu kan ini. Ente pernah nggak? Nah gitu orang tuh kadang. Fakana katsirun minhum yabra'u sari'an. Maka banyak dari mereka yang yabra'u sari'an, sembuh dengan segera. Sembuh dengan cepat. Nah, karena tergantung orangnya. Jangan tergantung Al-Quran. Paracetamol deh, obat demam. Beda dokter yang ngasih, beda pengaruhnya ke kita tuh. Karena tiap dokter nanti beda-beda dia membuat resep. Itu obat tuh. Al-Fatihah juga begitu. Walakin hahuna amrun yang bagi tafattunu lahu. Akan tapi di sini ada hal yang harus diperhatikan. Wa huwa annal adhkara, bahwasanya zikir-zikir, wal ayati, ayat-ayat, wal ad'iyata. Jamak dari apa ad'iyah ini? Doa. Dan doa-doa. Jadi bahwasanya zikir-zikir, ayat-ayat dan doa-doa allati yustashfa biha, yang dijadikan sebagai penyembuh, yang dijadikan sebagai obat, wa yarqa biha, dan dijadikan sebagai ruqyah, hiya fi nafsiha nafi'atun syafiatun, bahwa ia sendiri bisa menyembuhkan. Maksudnya apa? Zikir yang kita baca, ruqyah yang dibaca, ayat-ayat yang dibaca itu memang berpengaruh, mempan dia. Tapi walakin tastad'i qabulal mahalli. Nah, ini dia. Ini faktor penentunya. Yang pertama ini. Walakin akan tetapi tastad'i, harus ada qabulal mahalli, penerimaan pada yang diobati. Al-mahal itu objeknya, yang diobatinya, orang yang sakit. Sebagus apapun obat herbal, tapi kalau usus kita, lambung kita terlalu banyak toksis, terlalu banyak kotorannya, susah itu obat herbal mempan. Ada orang yang demam cuma minum madu sembuh. Ada orang nak sana kemari tidak sembuh-sembuh juga. Dasarnya di sini tidak nerima itu di lambung itu nggak terima, kotor. Begitu juga dengan ayat-ayat tadi. Ayat kursi, musuh fasih apapun, kalau kita yang sakit itu nggak bisa menerima badan kita, terlalu banyak dosa, terlalu banyak penghalangnya, nggak bisa sembuh. Nah, itu faktor pertama. Faktor orang yang diobati. Wa quwwata himmatil fa'ili wa ta'thirihi. Nah, ini yang kedua nih. Dan kuatnya himmatil fa'il. Apa itu himmah ini? Kuatnya semangat atau keseriusan. Nah. Dan kuatnya semangat atau keseriusan dari al-fa'il, orang yang mengobati. Wa ta'thirihi, dan pengaruhnya. Nah, berarti dua-duanya itu. Yang diobatinya bisa menerima, yang mengobati juga bisa mengobati. Jadi bukan masalah kalau kita berobat berarti yang sakitnya memang bisa menerima, badannya itu dokternya juga pandai meracik. Maka obat apapun dikasih sembuh tuh kena. Kalau ayat berarti yang meruqyah, yang baca ayatnya itu mantap akidah keyakinannya, yang diobati juga begitu. Maka kalian kalau pergi ruqyah nih, itu ditanya sholat 5 waktu terjaga atau enggak. Nah, itu. Nanti sebelum pulang itu dinasihati lagi, jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan zikir pagi, petang. Ruqyah berapa kali tapi nggak pernah zikir, nggak bisa. Zikir pada sholat, zikir keluar masuk kamar mandi, zikir bangun tidur, bangun sebelum tidur, gitu semua dibaca zikir tuh.
famata takhallafas syifa'u, maka ketika tidak terjadi asyifa, kesembuhan, nggak mempan obatnya misalnya. Jadi kalau ada ayat yang dibaca tapi nggak mempan, misal, atau ada obat yang dikasih tapi nggak mempan juga, maka kembali ke tadi itu dua itu. Yang pertama, kana li dha'fi ta'thiril fa'ili, berarti karena lemah pengaruhnya orang yang mengobati. Lemahnya pengaruh obat, orang yang mengobati. Kana li dha'fi ta'thiril fa'il, lemah pengaruh orang yang mengobati. Apakah akidahnya lemah? Nah, gitu. Atau kalau dokter itu kurang pandai, dia meracik obat itu. Atau auli adami qabulil mahallil munfa'ili, orang yang diobati tidak bisa menerima. Atau orang yang diobati tidak bisa menerima. Nah, antara dua sebab itu. Tapi kalau yang mengobatinya mantap, yang diobati mantap juga, obatnya mantap, udah sembuh. Sama kayak kisah di hadis tadi itu. Yang mengobati siapa tadi? Yang meruqyah? Sahabat. Yang dipakai apa? Al-Fatihah. Yang diobati, yakin dia bahwa yang mengobati bisa menyembuhkan. Maka sembuh itu tadi. Langsung jalan dia kan. Nah, cuman kan nggak setiap orang ini, nggak setiap orang itu bisa baca ayat begitu langsung sembuh, itu nggak setiap orang. Aulimani'in qawiyyin fihi, atau terdapat penghalang yang sangat kuat. Yamna'u, yang menghalangi, an yanja'a fihi dawa'u, yang menghalangi manjurnya obat. Wa qala Abu Dzar berkata, Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari berkata, yakfi minad du'ai ma'al birri ma yakfi at-ta'ama minal milhi. Akan bermanfaat minad du'ai, bagi doa, ma'al birri, dengan kebaikan yang banyak. Akan bermanfaat bagi doa dengan kebaikan yang banyak. Ma yakfi at-ta'ama minal milhi, sebagaimana cukup bagi makanan garam yang sedikit. Perhatikan baik, apa maksud perkataan Abu Dzar Al-Ghifari ini? Ini termasuk bagusnya fikih beliau. Bagusnya pemahaman fikih Abu Dzar Al-Ghifari. Apa maksud beliau di sini? Ada orang yang baik, ngomongnya selalu dijaga, baik sama orang, suka bantu orang. Oke, sikapnya baik, ibadah terjaga, kemudian maksiat juga terjaga. Itu berdoa sedikit aja langsung dikabulkan Allah. Ada orang begitu nggak? Ada. Nah, tengok para sahabat tuh. Mereka berdoa sedikit aja, dapat langsung tuh. Kita, ya Allah. Hah? Satu permintaan berapa kali kita ulang? Ada nggak doa kita yang sampai sekarang belum dikabulkan? Banyak. Nah, padahal kalau kata Abu Dzar Ghifari, orang yang baik, orang yang punya kebaikan yang banyak, sedikit aja dia berdoa dikabulkan langsung. Sebagaimana kalau ada kita masak makanan, kan tidak perlu masuk garam 1 ember, kan tidak perlu. Sedikit aja dah, enak lah. Berarti kalau memang ternyata selama ini doa kita belum juga dikabulkan, berarti ada masalah dengan kita. Masalahnya di mana? Di kitanya. Ada penghalang mungkin. Apa penghalang doa? Maksiat. Maksiat mata, maksiat telinga, maksiat otak, maksiat hati, maksiat tangan, maksiat... Oh, banyak. Belum lagi makanan, pakaian yang kita pakai halal atau enggak sumbernya. Wa mat'amuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Semuanya tuh. Banyak faktor. Tapi ingat, doa itu nggak ada yang sia-sia. Kalau kita berdoa, ada 3 kemungkinan. Masih ingat nggak? Apa yang pertama kemungkinannya? Dikabulkan. Saat itu juga, nah, ya Allah, kayu. Langsung kaya deh. Enggak lah. Tentu masa dia berusaha. Setiap itu dia kaya. Langsung dikabulkan. Sesuai dengan keinginan dia. Dia minta kaya, dikasih kaya sama Allah. Hah? Yang kedua, ditunda. Kapan ditundanya? Ditunda di akhirat bisa jadi itu. Diganti dengan pahala. Yang ketiga apa? Diganti dengan yang semisal. Apa contoh? Ya Allah, aku pengen ada seorang berusaha nih, dia bisnis.
Ya Allah, aku pengen untung 1 M. Tidak dikasih untung sama Allah. Tapi dia diselamatkan dari ditipu orang 1 M. Paham? Dia nggak terasa bahwa itu pengabulan doa dia. Enggak. Padahal itu juga pengabulan Allah. Karena kalau nggak Allah jaga dia ditipu orang, rugi di 1 M. Jadi dia nggak untung 1 M, tapi dia nggak jadi rugi 1. Itu untuk pengabulan doa juga. Atau ada yang doanya itu dikabulkan kebalikan. Ya Allah, suami ganteng, katanya. Kenapa? Biar enak dibawa kondangan. Gitu. Ternyata dikasih kebalikan. Kenapa dikasih kebalikan? Kalau dikasih sesuai permintaan, nanti dia malu sendiri. Lah ini pakai pelet atau gimana? Kan gitu. Hah? Ini main dukun kayaknya orang. Kita kan kalau lihat ada suami istri yang nggak terlalu jauh gitu kan. Istrinya misalnya 5, suaminya 10, itu kan terlalu jauh itu. Ya nggak? Apa kita bilang? Pelet ini. Main dukun ini. Tapi kalau beda-beda sedikit tuh, wajar lah. Layak lah katanya kan itu. Apakah sama-sama 5 atau sama-sama 9, 10? Nah, kan gitu. Jadi dia diselamatkan supaya nggak dicela orang nanti. Jadi jangan pernah berhenti berdoa. Apa kata Umar di sebuah perkataan beliau? Yang lebih aku takutkan itu bukan ditolak doanya, tapi aku lebih takut aku tidak bisa berdoa. Nah, jadi yang bahaya itu kita nggak mau berdoa lagi itu. Berarti dia putus asa dengan rahmat Allah SWT. Itu bahaya itu, dosa besar itu. Nah, gitu. Jangan takut nggak terima, karena pasti nggak akan terima langsung. Dan kondisi kita sekarang nih, udah, gak usah berharap banyak deh. Tapi tetap maksudnya, tetap kita berharap rojak sama Allah, tetap berharap ya Allah, walaupun dalam hati kayaknya lama nih kayaknya. Ya, kan introspeksi diri juga gitu. Dosa masih banyak. Makanya kan sebelum mendoakan kita akui dulu. Ya Allah, hamba sadar. Dosa hamba banyak ya Allah. Baru tadi 1 menit lalu hamba berdosa ya Allah. Kau tahu kan? Nah, itu kita akui dosa kita banyak. Tapi gimana ya Allah ya? Hamba ini nggak tahu, nggak ada Tuhan hamba kecuali Engkau. Nah, di situ tuh. Hamba nggak tahu harus minta kepada siapa lagi. Nah, itu yang disukai Allah tuh. Yang ngomong begitu tuh suka Allah tuh. Satu sisi kita merasa bahwa diri kita banyak dosa, banyak penghalangnya, manik tadi penghalang itu. Sisi lain kita nggak ada berharap kecuali hanya kepada Allah. Nah, kata Allah ya udah apalah. Karena Allah itu kan malu. Allah itu punya sifat malu kalau seorang hamba berdoa itu kembali dengan tangan kosong. Malu. Kenapa malu? Malu itu maksudnya Allah tuh maha kaya. Allah tuh kan maha kaya, ghani. Tapi kok ada hamba-hamba yang tidak diterima doanya? Kan itu malu Allah. Cuma masalah waktu aja. Jadi teruslah berdoa. Lihat siapa manusia yang paling banyak doanya? Rasulullah SAW. Padahal tuh Rasulullah tuh. Beliau sudah terjamin surga. Coba kita berapa kali berdoa? Kalau petir aja baru berdoa itu kena takut petir. Itu tuh balik-balik. Subhanallah, orang 2 tuh sabihu duluan ini katanya. Duluan kebakar petir. Berdoa. Ingat-ingatnya doa baru berdoa. Lihat Rasulullah dari bangun sampai tidur lagi itu kan doa semua isinya itu. Yang pernah berhenti berdoa ya. Tidak ada yang sia-sia doa kita itu. Lanjut, faslun. Ad-du'a'u min anfa'il adwiyah. Seolah-olah beliau ingin memberikan begini. Kalau kita punya penyakit apapun itu, penyakit badan, apalagi penyakit hati, penyakit syahwat, ya, nih penyakit syahwat nih. Penyakit syahwat ini susah betul diobatin. Kalau demam, minum obat sekali-sekali sembuh itu. Tapi penyakit syahwat, ada orang yang misalnya dari SMP dia suka mohon maaf, masturbasi. Onani, masturbasi. Itu kadang sampai nikah tidak sembuh-sembuh. Sampai curhat dia ke dokter, ya, Dok, saya sudah nikah, punya anak 5. Tetapi sampai sekarang masih juga begitu. Coba pasangan halal dah ada, masih juga begitu. Karena penyakit syahwat, karena nggak diobati. Tapi pertanyaan, bisa atau tidak sembuh? Bisa. Boleh sebutkan tadi, setelah Al-Quran bisa sebagai obat, sekarang boleh sebutkan apa yang kedua? Doa. Doa nih, obat yang kedua nih. Nah, gitu. Ini kan kita orang-orang penyakitan semua sekarang. Bukan penyakitan koreng, enggak. Penyakit hati kita banyak nih.
Ada suci hatinya kata. Hah? Ada suci hati, ada suci hatinya. Karena tadi pagi udah dibelah sama kawan. Masuk ke air keran. Nggak balik-balik. Nggak ada suci. Fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian sucikan diri kalian sendiri. Nah kan. Nggak ada suci kita nih. Sombong kita masih ada. Ujub kita masih ada. Riak kita masih ada. Syahwat kita masih banyak. Susah dikendalikan. Mata masih gentayangan. Kesana kemari. Bola matanya itu. Siapa yang bebas dari syahwat? Memang iya berusaha kita menundukkan pandangan. Tapi pikiran siapa yang bisa kendalikan? Kita bisa kendalikan sebentar aja. Hah? Coba siapa yang jamin di sini kalian akhwat nih, yang dalam 24 jam nggak ada mikirin lawan jenis? Katakan. Angkat tangan. Kalau ada, wah gantikan Abu ya ngajar sini. Itu kan bukti kita nggak bisa lepas dari syahwat. Nih, obat yang kedua, doa. Jangan remehkan doa. Maka beliau mengatakan apa? Ad-du'a'u min anfa'il adwiyati. Doa itu adalah obat yang paling bermanfaat. Wad-du'a'u min anfa'il adwiyati. Dan doa adalah di antara obat yang paling bermanfaat. Ingat, ini berlaku untuk umum ya. Semua penyakit, penyakit badan, penyakit hati, penyakit syahwat berlaku. Dan kalau berdoa jujur sama Allah tuh. Walaupun nggak kita jujur, Allah tahu. Sebutin. Apa penyakit yang sedang kita alami sekarang? Ya Allah, hamba susah menjaga hati. Walaupun hamba tahu, yang hamba inginkan tuh mungkin 0,001% akan hamba dapatkan. Tapi nggak tahu susah. Bantu hamba ya Allah. Kalau dia bukan jodoh hamba, jadikan. Kalau ternyata dia untuk orang lain, jadikan juga untuk hamba. Boleh nggak ngotot begitu? Ya boleh, serah kita dong. Ternyata bukan jodoh hamba, jadikan dia jodoh hamba. Udah sampaikan keluh kesah itu sama Allah tuh, jangan keluh sama kawan. Wa huwa aduwul bala'i. Ia merupakan musuh bagi bala, musuh musibah. Bala, musibah, bencana, penyakit, masuk situ tuh. Jadi doa itu adalah musuhnya bencana. Doa itu musuhnya bala, musibah, penyakit. Apa maksudnya musuh di sini? Yudafi'uhu. Ia bisa menolaknya, menolak bala. Doa bisa menolak bala. Doa itu bisa menolak penyakit. Misal, kita ditakdirkan untuk terkena musibah. Tapi karena kita berdoa terus-menerus, musibah itu nggak jadi. Nah, itu. Itu maksudnya doa itu musuh musibah. Wa yu'alijuhu. Membendungnya. Membendungnya. Yang harusnya dia datang, nggak jadi. Karena dibendung dengan doa. Wa yamna'u nuzulahu. Menghalangi turunnya bala. Menghalangi turunnya musibah, bencana, penyakit. Doa itu bisa menghalangi turunnya bala, turunnya musibah. Nah, misal, supaya kita nggak kena penyakit, kita selalu berdoa, ya Allah sehatkan badan hamba. Andai nanti ada takdir kita kena penyakit, dengan kita terus berdoa supaya disehatkan Allah, supaya kita fokus menuntut ilmu, belajar, nggak jadi tertimpa penyakit itu. Wa yarfa'uhu, dan mengangkat musibah, mengangkat bala. Au yukhaffifuhu idza nazala, atau meringankannya jika ia turun. Jadi yang pertama tadi, fungsi doa itu menghalangi turunnya musibah. Menghalangi turunnya penyakit. Itu pertama. Yang kedua, kalau ternyata turun juga penyakit itu, kena juga kita penyakit, kena juga kita musibah bencana, paling tidak dia diapain? Diringankan. Nah, yang harusnya dia opname misalnya, tidak jadi, karena dia sering berdoa. Jadi fungsi doa itu gitu, jangan diremehkan. Yang pertama tadi menolak bala, menolak musibah, menolak bencana. Yang kedua, kalau akhirnya turun bencana musibah, nggak terlalu berat rasanya. Ringan. Misalnya, kita berusaha berbisnis. Kita berdoa, ya Allah kasih hamba untung. Nah dikasih untung, tapi nggak rugi dia. Impas. Kembali modal. Atau, kalaupun dia rugi, kerugiannya nggak buat dia gila. Nggak terlalu besar kerugiannya. Gitu. Itu doa tuh, jangan diremehkan. Maka beliau mengatakan sini apa? Wa huwa silahul mu'mini. Doa merupakan apa? Silah. Mana silah? Senjatanya orang beriman.
Dan doa ini senjata utama, bukan senjata terakhir. Kita ini sering jadikan doa itu terakhir. Ya enggak? Misalnya kalian ujian nih, kalau udah belajar keras ngafal, baru kalian berdoa, ya Allah mudahkan hamba. Terbalik itu. Harusnya kapan kita berdoa? Sebelum belajar berdoanya, sebelum ujian doanya. Ya Allah mudahkanlah hamba dalam belajar. Itu. Sebelum berbisnis nanti, sebelum itu berdoa, bukan setelah bangkrut. Jodoh, bukan nanti pas tinggal laku umur 43. Dari sekarang kita berdoa jodoh tuh. Ya Allah kasih hamba jodoh yang terbaik menurut engkau. Dia takut itu. Nanti menurut Allah nanti yang dikasih nggak sesuai. Nggak ada yang nggak sesuai kalau Allah yang tetapkan itu. Tenang aja. Ada dulu seorang ulama yang punya istri. Cerewet, suka sumpah serapah. Lah, istri ulama tuh. Ditanya sama beliau, kenapa mau? Apa kata beliau? Kalau bukan aku siapa lagi suaminya? Masya Allah, sabar betul. Tapi kan tidak semua laki-laki begitu mentalnya. Doa tuh. Jadi doa itu senjata utama, ya? Bukan senjata terakhir, bukan. Senjata utama dan yang pertama. Itu doa tuh. Walahu ma'al bala'i salasatu maqamatin. Ini kesimpulan dari yang tadi ini. Doa terhadap musibah, terhadap bala. Jadi bala itu umum ya, musibah, bencana, penyakit. Salah satu maqamatin. Ada tiga kedudukannya. Jadi doa yang kita ucapkan terhadap penyakit, terhadap musibah, bencana, ada tiga nanti akibatnya. Ahaduhuma yang pertama, an yakuna aqwa minal bala. Doa itu bisa lebih kuat daripada bala. Doa itu bisa lebih kuat daripada bencana, daripada musibah. Ini kondisi yang pertama, bisa jadi itu. Bisa jadi doa kita itu lebih kuat dia daripada musibah yang akan datang. Daripada penyakit yang akan datang. Nah, kalau lebih kuat doa, maka fayadfa'uhu. Maka bisa menolaknya. Fayadfa'uhu, maka bisa menolaknya. Bisa menolak bala, bisa menolak musibah tadi. Yang harusnya datang, nggak jadi. Itu, karena kuatnya doa. Misalnya, batu udah ada di ujung sana. Tapi karena kuatnya doa, bergeser. Ke samping, ke sebelah. Kalian lagi menjemur tuh. Lagi jemur. Batu besar tuh. Masya Allah. Nah, itu kan nggak jadi kena itu. Asani yang kedua. Ini kondisi kedua. An yakuna ad'afa minal bala. An yakuna ad'afa minal bala. Doa lebih lemah daripada bala. Kebalikannya ini. Doa lebih lemah daripada bala. Lebih lemah itu ya syarat-syarat adab-adab berdoanya mungkin kurang. Ya mungkin kita masih belum bisa jaga pandangan. Itu bisa jadi doanya lebih lemah itu. Coba aja deh. Dari 46 santri yang berdoa dapat peringkat 1. Apakah semua dapat? Enggak kan? Ada yang akan dapat, enggak jadi dapat. Gara-gara C itu. Itu C itu kan mani. C itu kan penghalang itu berarti. Lihat maksiat tuh menghalangi itu. Yang harusnya dia dapat, enggak dapat. Kan tuh? Ada yang enggak dapat karena dia berdoa terus dapat. Dia juara 3, naik karena di atasnya C naik dia ke 1. Ada yang kemarin tuh. Yang sudah juara 6, juara 3 dia balik. Jauhnya. Loncat itu. Karena berdoa dia kenceng. Berarti apa? Doanya lebih kuat daripada apa? Daripada bala. Fayaqwa alaihil bala'u. Sehingga balanya lebih kuat daripada doa. Nah, apa akibatnya nanti ini? Fayusabu bihil abdu. Sehingga hamba tersebut terkena bala. Terkena musibah. Karena doanya lebih lemah. Tapi diringankan sama Allah. Karena dia sering berdoa. Ada penghalang tapi dia berdoa juga begitu. An yataqawama. Saling berimbang. Atau sama-sama kuat. Doa dengan bala, dengan musibahnya sama-sama kuat. Wa yamna'u kullu wahidin minhuma sahibahu. Sehingga salah satu tidak dapat mengalahkan yang lain. Nah, ini 3 kondisi doa terhadap bala. Jadi nggak ada yang sia-sia. Nah, terus saja berdoa. Wa min anfa'il adwiyati. Di antara obat yang paling bermanfaat. Al-ilhahu fid du'ai. Nah, apa arti ilhah? Itu arti ilhah ini. Ilhah itu merengek.
merengek terus mengulang-ulang doanya. Nah, itu namanya ilhah. Merengek, tengok anak kalau merengek pengen mainan, kan terus diulang-ulang mainan terus sampai bosan orang tua. Itu namanya ilhah. Merengek-rengek, mengulang-ulang terus doanya itu. Nah, kita kalau berdoa begitu caranya. Jangan cukup sekali udah langsung bilang, ya Allah, kalau engkau nggak kabulkan kenapa nggak bilang dari tadi? Jangan begitu dong. Jangan begitu. Terus diulang-ulang berdoa tuh. Sampai kapan? Sampai dikabulkan. Nah, jangan berhenti berdoa. Karena orang yang berhenti berdoa, itu namanya apa tadi? Putus asa dari rahmat Allah SWT. Jatuh ke dosa besar. Wa qad rawa Ibnu Majah fi sunanihi. Al-Imam Ibnu Majah meriwayatkan dalam sunannya min hadis Abi Hurairah, dari hadis Abu Hurairah, Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Nah, ini dia. Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Jadi kalau Allah kita nggak berdoa, itu murka, marah Allah, itu nggak suka. Kalau manusia kebalikannya, semakin sering kita berdoa, semakin ilfil. Kalau manusia, semakin sering kita minta tolong sama kawan, itu ilfil, nanti lama-lama hilang apa ilfil tuh? Hilang feeling. Enggak respect lagi sama kita. Apa orang ini minta terus? Itu kalau manusia. Tapi kalau Allah, justru ketika kita nggak minta, Allah marah, Allah murka. Jadi terus saja minta. Allah suka diminta. Allah suka dipuji ketika kita minta itu. Faslun. Minal afati, di antara cacat atau kekurangan. Allati tamna'u qabulad du'ai, yang menghalangi diterimanya doa. Di antara cacat, di antara penghalang diterimanya doa. Nah, kita harus tahu nih, supaya kita hindari, supaya kita nggak capek berdoa nanti hanya putus asa. Maka harus tahu apa penghalang diterimanya doa. Kok bisa ada doa yang nggak diterima? Beliau mengatakan, wa minal afatil lati tamna'u tarattuba atharid du'ai alaihi, di antara cacat yang menghalangi tarattub atharid du'a, dampak dari doa, yang membuat doa kita tidak dikabulkan, gitu. Penghalangnya itu. Nah, jadi kalau berdoa itu bukan hanya memperhatikan adab, tapi ada penghalangnya. Sama seperti ibadah. Ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya, ada apa? Mubtilat. Apa mubtilat itu? Pembatalnya. Sholat, wudu, ada. Bukan hanya diperhatikan syarat rukunnya, pembatalan juga diperhatikan. Sama juga dengan doa. Doa ada syaratnya, ada adab-adabnya harus diperhatikan, ada penghalangnya. Nah, harus tahu kita. Apa itu? An yasta'jilal abdu. Apa arti ista'jilu? Tergesa-gesanya seorang hamba. An yasta'jil abdu. Tergesa-gesanya seorang hamba. Jadi tergesa-gesa, pengen cepat dikabulkan, udah berdoa lama tapi kok nggak dikabulkan juga sama Allah, ini namanya tergesa-gesa. Ya Allah, hamba pengen nikah umur 18, kenapa sampai umur 20 belum juga? Nah, tergesa-gesa, baru 2 tahun lebihnya. Ada orang lebih 20 tahun pun enggak apa-apa. Wa yastabti al-ijabata, dan merasa lambat dikabulkan dan meninggalkan berdoa. Enggak mau lagi berdoa. Udah capek berdoa, habis waktu lama dikabulkan. Udah enggak mau berdoa lagi lah. Lebih aku berusaha aja sendiri. Deh. Hati-hati itu, hati-hati perasaan begitu tuh. Man badhara badran, itu seperti orang yang menabur benih. Faja'ala yata'ahaduhu wa yasqihi. Kemudian ia merawat dan menyiramnya. Udah capek dah tanam pohon nih. Dah cukuplah, lama kali tumbuh buahnya katanya. Dah tinggalin lah. Kira-kira dia akan dapat buah atau enggak? Enggak. Sama dengan orang udah berdoa. Ya Allah, aku udah capek berdoa lah. Dah enggak mau lah. Kira-kira dapat enggak dia permintaannya? Enggak dapat. Maka terus saja berdoa. Siapa tahu doa kita yang kesekian kali itu bisa berhasil dikabulkan Allah. Nanti kalau enggak berhasil gimana? Ya itu urusan nanti. Yang penting berusaha aja dulu. Doa lagi gitu. Itu caranya itu. Jadi jangan pernah berhenti berdoa. Nah, tadi ibarat orang yang sudah menanam capek-capek sebuah pohon, disiram, dijaga, dipupuk, dijaga dari hama, karena merasa lambat ditinggalinya.
Itu nggak akan pernah dapat. Wa fi sahihil Bukhari, di dalam sahih Bukhari min hadits Abi Hurairah, dari hadis Abu Hurairah, anna Rasulullah SAW qala, dari Rasulullah SAW beliau bersabda, apa kita terus mau berdoa, enggak mau berhenti berdoa, enggak pengen cepat-cepat dikabulkan, insyaallah masalah waktu aja akan dikabulkan. Falam yustajabli, kemudian tidak dikabulkan untukku. Aku udah capek berdoa lah, enggak dikabulkan juga. Ini namanya orang tergesa-gesa, enggak akan dikabulkan. Jadi hati-hati ucapan itu. Terus saja berdoa. Karena urusan pengkabulan itu urusan Allah SWT. Jika digabungkan dengan doa, hudurul qalbi, hadirnya hati, maksudnya fokus. Ya, hadirnya hati itu fokus, konsentrasi. Jangan mulutnya ngucap apa, pikirannya kemana-mana. Itu tidak fokus namanya tuh. Wa jam'iyatahu bikulliyatihi 'alal matlubi. Datil ijabati sittah. Dan bertepatan dengan waktu yang mustajab. Wasadafa, dan bertepatan waqtan min awqatil ijabati, dengan waktu mustajab, waktu-waktu yang mustajab. As-sittah, yang 6. Jadi di sini beliau akan menyebutkan di antara waktu-waktu yang mustajab cepat diterimanya lail. Apa arti ats-tsulusul akhir? Sepertiga malam yang terakhir. Malam itu kalau kita bagi jadi 3, itu dimulai dari berapa? Biasanya nggak fikih nih. Dari jam 6 ke jam berapa? Jam 10. Itu disebut dengan apa? Sepertiga malam pertama. Ats-tsulusul awal. Sepertiga malam pertama. Kemudian dari jam 10 ke jam 2. Itu berapa? Sepertiga kedua atau tengah malam. Nah, itu tengah malam lah itu. Kemudian sepertiga malam terakhir dari jam 2 sampai jam 6. Itu sepertiga malam terakhir. Ini waktu yang mustajab. Yang pertama tuh. Yang kedua, wa indal adzan, ketika adzan. Ketika adzan. Bisa ketika adzan berkumandang, bisa setelah itu. Wa bainal adzani wal iqamati, di antara adzan dan iqamah. Setelah salat fardu. Cuman ada perbedaan pendapat di sini ya. Apakah setelah ini adbar nih maksudnya kan dubur. Apakah dubur sholah ini maksudnya sebelum salam? Ya, setelah tasyahud akhir sebelum salam atau setelah salam? Nah, itu. Kenapa bisa beda pendapat? Yang namanya dubur, dia kan bagian dari sesuatu, bukan terpisah. Ya enggak? Ada enggak dubur orang terpisah? Ini punya siapa ini? Kok copot gitu loh. Namanya dubur kan, berarti kalau bilang dubur sholah berarti sebelum salam, kayak itu. Itu pendapat yang masuk akal juga sih ya. Tapi ada yang bilang setelah salam. Nah, jadi bisa dipakai. Cuman kalau sebelum salam wajib pakai apa? Bahasa Arab. Kalau pakai bahasa Minang batal sholat inti. Batal. Tapi kalau setelah salam bebas. Pakai bahasa apapun juga boleh. Wa inda su'udil imami yaumal jumu'ati 'alal mimbari hatta tuqda salatu. Ketika imam naik sampai dilaksanakan sholat. Nah, jadi ketika khotib sedang khutbah, kemudian nanti kan ada jeda tuh. Akan ada duduk setelah khutbah pertama, ada duduk sebentar. Situ juga mustajab doanya. Mustajab doa di situ. Cuman doanya sir, jangan keras-keras. Akhiru sa'atin ba'dal asri min dzalikal yaumi. Dan saat-saat terakhir setelah sholat asar. Saat-saat terakhir setelah sholat asar pada hari Jumat. Min dzalikal yaum maksudnya kembali ke Jumat tadi. Saat-saat terakhir setelah sholat asar pada hari Jumat. Wangkisaran baina yaday Rabbi, dan kerendahan diri di hadapan Allah. Ya Allah, hamba ini hina. Hamba ini rendah ya Allah. Merendahkan diri di hadapan Allah SWT. Wa dhullan lahu, kepasrahan. Wa tadarruan, ketundukan. Diqqatan, kelemahan jiwa. Merasa lemah di hadapan Allah itu. Wastaqbalad da'i al-qiblata,
menghadap kiblat. Ad-da'i ini orang berdoa. Cuma ada beberapa doa itu yang nggak usah angkat tangan. Misalnya doa masuk kamar mandi. Tsumma sanna bis salati ala Muhammadin abdihi wa rasulihi sallallahu. Kemudian dan istighfar. Mendahulukan penyebutan hajatnya ya, dengan taubat dan istighfar. Jadi sebelum kita minta, sebelum kita sebutkan permintaan, taubat dulu, istighfar dulu. Bilang la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin Allahumma ighfirli. Itu caranya itu. Karena maksiat, dosa itu penghalang. Maka taubat dulu. Seperti mengulang-ulang, merengek-rengek ketika berdoa. Fil masalah itu ketika berdoa. Jangan cukup sekali, terus ulang. Wa tamallaqahu. Merendahkan diri. Laqahu wassala ilaihi, bertawassul kepadanya. Bertawassul kepadanya bi asma'ihi, dengan nama-namanya. Wa sifatihi, sifat-sifatnya. Wa tauhidihi, dan mentauhidkannya. Ada du'aihi sadaqatan, mendahulukan doanya dengan sedekah. Nah, mendahulukan doanya dengan sedekah. Jadi, sedekah itu mempercepat doa. Kalau mau cepat dikabulkan doa, jangan pelit. Bersedekah, rajin. Fa inna hadzal du'a la yakadu yuraddu abadan. Jika doa dilakukan seperti ini, punya fokus, konsentrasi, menghadap kiblat, dalam keadaan suci, mengangkat tangan, mendahulukan dengan pujian kepada Allah, berselawat, kemudian bertaubat, istighfar, kemudian dia apalagi tadi? Bertawassul dengan nama dan sifat Allah, kemudian dia minta kepada Allah dengan rasa harap dan cemas. Kemudian apa lagi? Dia bersedekah. Nah, apa kata beliau? Maka doa seperti ini la yakadu yuraddu abadan. Maka hampir-hampir tidak akan ditolak selamanya. La yakadu, hampir-hampir, yuraddu abadan, tidak ditolak selamanya. Besar maksudnya, besar kemungkinannya diterima kalau dilakukan yang tadi itu. Jadi panjang berdoa itu bukan sambil-sambilan berdoa. Nah, diingat itu ya, langsung diamalkan itu. Pada fal ada'iyah, jika doa tersebut bertepatan. Allati akhbaran nabiyyu sallallahu annaha madhannatul ijabah. Dengan doa yang dikabarkan oleh Nabi annaha madhannatul ijabah, bahwasanya ia berpeluang kuat untuk dikabulkan. Peluang kuat, kemungkinan besar diterima Allah SWT. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.